Di video ini saya mau membahas tentang air. Air itu kalau dalam fisika, dalam biologi, kimia, ilmu IPA lah. Ilmu IPA itu air termasuk benda mati. Semua itu benda mati. Air termasuk benda mati. Kenapa benda mati? Karena dia tidak bernapas, tidak makan, ya, tidak punya ciri-ciri makhluk hidup. Kembang biak juga ada. Ya, kalau kita lihat di buku SMP kelas 7 itu kan ada ciri-ciri makhluk hidup ada 7 itu ya. Silakan aja lihat sendiri. Dan kalau air itu bukan termasuk makhluk hidup. Tapi kalau dalam spiritualitas ya, spiritualisme itu air itu termasuk benda hidup. Dan kalau kita bicara agama itu kan semua yang ada di bumi, semua yang di semesta ini adalah makhluk. Karena ada Tuhan, Sang Pencipta, ada kholik, ada makhluk. Ya kan? Karena ada kholik, makanya ada makhluk. Karena ada makhluk, makanya ada kholik, Sang Pencipta. Ya. Jadi air itu termasuk pencipta. Karena air itu sifatnya luas, akhirnya dia bisa menerima vibrasi energi. Kalau kita lihat kerapatannya antara benda padat, cair, gas, ya kan kalau kita di SMP itu ada 3 jenis benda ya. Di kelas 3 juga sudah ada kelas 3 SD. Benda padat, benda cair, benda gas. Ya, ada benda padat itu kerapatannya sangat padat, ada benda cair itu kerapatannya lebih renggang dibandingkan yang padat. Benda gas itu lebih renggang lagi kerapatannya. Ya, untuk melihatnya lagi silakan aja cek lagi ya. Itu pembahasan tentang kerapatan ada di SMP kelas 7 kelas 8. Nah, karena air itu kerapatannya renggang dibanding padat, maka air itu bisa vibrasinya misalnya kita kirimkan energi doa ya. Kita kirimkan doa, kita doakan air itu untuk sembuh, maka air itu merespon. Karena sifatnya tadi ada ruang sedikit situ biar bisa masuk. Ya kurang lebih seperti itu. Karena dia bisa merespon, akhirnya dia membentuk partikel-partikel. Itu kalau kalian lihat cari aja di internet banyak penelitian Dr. Masaru Emoto ya tentang air. Jadi air ini ketika kita doakan baik-baik, air itu bentuknya kristal. Lihat di mikroskop itu. Dan ketika kita doakan yang buruk-buruk ya kita bilang itu kita doain air itu air buruk, itu menyebabkan air itu juga bersifat nanti buruk sama yang mengkonsumsi. Jadi atas dasar inilah banyak pengobatan basisnya air dan kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau e-course tentang penyembuhan melalui wudhu, silakan klik link di bawah ya. Itu ada saya bahas nanti bagaimana teknik wudhu yang benar, teknik wudhu yang bisa memberikan dampak penyembuhan yang menyeluruh bagi tubuh kita. Sebenarnya bukan cuma wudhu sih. Sebenarnya video tentang wudhu sebelumnya sudah ada, cuma ini sudah saya lebih sempurnakan lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.